Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Aulia, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 35 tahun 2022. Pada learning journal kali ini, agenda 2 dengan materi nilai-nilai dasar ASN atau core value berakhlak. Proses pembelajaran kita untuk agenda 2 adalah melalui sinkronus dan asinkronus. Di mana hari ini atau agenda ini disampaikan oleh tutor Ibu Robiah Esos MCS. Yaitu yang pertama mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, di mana sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Terlihat dari kondisi manajemen saat ini, masih lemahnya sistem birokrasi. Dan juga seperti gambar di bawahnya bahwa citra pelayanan publik seperti lambatnya proses antrian atau proses pelayanan, dan juga perilaku ASN seperti belum siap untuk bekerja ketika datang ke kantor. Sehingga untuk membentuk atau meningkatkan good governance yang baik, salah satunya adalah pemerintah Indonesia atau Presiden Joko Widodo mengeluarkan Employer Value Proposition ASN yang adalah Employer Branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa, dengan core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada panduan perilaku atau kode etik dari berakhlak, kita dapat lihat pada tabel. Untuk berorientasi pelayanan, di sini seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam nilai akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Pada nilai kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah. Nilai adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Nilai kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Pada nilai yang dibahas untuk planning jurnal agenda 2 hari ini, yaitu berorientasi pelayanan, di mana berorientasi pelayanan ini berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam pelayanan publik terdapat prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, di mana dapat kita lihat pada bagan seperti partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Dari prinsip-prinsip pelayanan publik ini dapat meningkatkan atau memberikan pelayanan prima yang menghasilkan kepuasan pelanggan. Untuk cara-cara dalam pelayanan prima atau dalam pelayanan publik tersebut dapat diterapkan dengan menerapkan 5S, kemudian ramah, cepat, tepat waktu, penampilan yang rapi, mengucapkan terima kasih, dan lainnya. Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik. Nilai core value yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban atas apa yang diberikan. Poin-poin yang perlu kita jabarkan dalam akuntabel, salah satunya yang pertama adalah akuntabilitas dan integritas, di mana kedua prinsip ini sangat berkaitan atau harus dipegang teguh oleh
semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah integritas dan anti korupsi, di mana sebuah bangsa yang besar harus memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, sederhana, dan bertanggung jawab. Dalam mekanisme akuntabilitas, demi mewujudkan organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas mengandung beberapa dimensi seperti akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Konflik kepentingan ada konflik keuangan serta non-keuangan. Di sini kita harus bisa mengelola konflik kepentingan untuk mewujudkan akuntabilitas. Kemudian pengelolaan gratifikasi yang akuntabel. Gratifikasi ini merupakan salah satu tindak pidana korupsi. Gratifikasi adalah pemberian barang atau hadiah kepada seseorang yang berhubungan dengan pekerjaannya. Poin yang terakhir adalah membangun pola pikir anti korupsi. Maka di sini kita harus bisa membentengi secara moral untuk pelayan publik dari tindakan-tindakan pelanggaran etik dan koruptif yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Dilanjutkan dengan akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Pada sisi ini dapat kita lihat beberapa list. Yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Peran kita sebagai ASN, yaitu ASN tidak akan menyalahgunakan informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. ASN tidak melakukan penipuan ataupun korupsi. Yang tiga, penggunaan sumber daya negara, di mana ASN tidak menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal penyimpanan penggunaan data dan informasi pemerintah, sebagai ASN, di sini kita menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Dan mengenai penyimpanan dan penggunaan data oleh pemerintah ini, yang sedang viral adalah di mana hacker yang menyebarkan informasi data pribadi, yang sebenarnya adalah data pribadi tersebut adalah termasuk perlindungan data pribadi konsumen atau masyarakat, sehingga pemerintah harus melindungi informasi-informasi data masyarakatnya. Yang terakhir adalah membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan, seperti kembali tadi bahwa tidak melakukan praktik-praktik kecurangan atau yang menjurus kepada praktik korupsi dan praktik yang melanggar etika dari ASN. Sekian untuk Bunding Jurnal Agenda 2 Core Value Berakhlak hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.